Oke. Jadi kalau kita tarik ke belakang, di mana kekristenan itu berdiri, maka standar yang kita bangun tadi bisa-bisa bukan perlindungan Tuhan gitu. Atau eh, orang di luar Tuhan Yesus pun berharap yang sama seperti itu. Jadi apa bedanya kita sama mereka? Jadi saya mau tarik ke belakang, kita Kisah Rasul 11 ayat 26, saat orang-orang banyak itu memahami kekristenan dengan benar sehingga mereka belum tepat dalam memahami dan menghidupi kekristenan. Jadi saat kekristenan itu belum dipahami dengan tepat, maka kita belum bisa dengan benar memahami dan menghidupi kekristenan. Jadi kalau kita dibilang Kristen saat ini, kita belum seperti orang Kristen yang di Kisah Rasul 11 ayat 26. Apa itu sebutan bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, di mana pertama kali muncul saat mereka belajar Injil, mereka menjadi komunitas orang percaya, percaya kepada Tuhan Yesus dan memperjuangkan kepentingannya. Jadi mereka berasumsi kalau mereka bisa belajar Injil dan memperjuangkan kepentingan Tuhan dan mereka selamat saat itu, mereka dalam lindungan Tuhan. Saya ulang ya, kalau kita tarik ke belakang, jangan-jangan perspektif kita yang di depan tadi belum memenuhi syarat perlindungan Tuhan. Karena kalau dilihat dari gereja mula-mula, mereka itu belajar Injil, menjadi komunitas yang belajar Injil, dan memperjuangkan kepentingan Tuhan. Saat mereka selamat dalam memperjuangkan kepentingan Tuhan, baru mereka bilang, ini perlindungan Tuhan. Mereka disebut karena berperilaku seperti Kristus dan mereka belajar Injil yang murni sampai hidupnya sepadan dengan Injil yang mereka terima. Injil itu memuat ajaran Tuhan Yesus yang mereka kenakan dan kehidupan Kristus yang mereka teladani. Jadi saat mereka belajar Injil, fokus mereka cuma dua, mengenakan dan meneladani cara hidup Yesus. Kalau mereka berhasil melakukan itu dalam kekristenan mula-mula, mereka beranggapan bahwa Tuhan melindungi mereka. Mereka dapat perlindungan Tuhan. Jadi kalau tadi kita lihat di depan, perlindungan Tuhan itu ada saat saya bilang, saya mau juara di final, terus lawannya susah tapi Tuhan kasih juara, kita bilang itu perlindungan Tuhan, bisa jadi ukurannya terlalu minim, atau bisa jadi tidak masuk dalam ukuran kekristenan, perlindungan Tuhan seperti itu. Atau misalkan kita selamat dari bahaya, karena harusnya kita eh, misalkan ya kecelakaan, tapi nggak jadi kecelakaan. Karena misalkan kita putar setir mobil tepat pada waktunya sehingga kita terhindar dari kecelakaan. Jangan-jangan itu juga terlalu rendah untuk menilai perlindungan Tuhan. Sehingga kita tidak masuk dalam kekristenan mula-mula di mana perlindungan Tuhan ukurannya bukan itu lagi. Tapi bagaimana mereka menghidupi dan meneladani Injil yang Tuhan ajarkan. Saat mereka mulus bisa melakukan sampai akhir hayatnya, berarti dia mengalami perlindungan Tuhan. Banyak kita kemarin ya contoh ya di Bekasi banjir. Wah, di teman saya rumahnya di Kemang Pratama, banjirnya sedada, sepunggung, dia sedada ya, sedada Kemang Pratama. Dia fotoin anaknya itu ngungsi di atas genteng. Saya bilang, bro, anak lu di atas genteng gitu nggak takut jatuh? Mau di mana lagi, Roy? Ini udah tempat paling aman sudah. Karena rumah gue udah sedada. Waduh, baru saya bilang sekarang lu lagi, kalau kayak begini, lu butuh apa sebetulnya, bro? Dengan bercanda dia bilang gini, gue cuma butuh nomor telepon yang udah lama, nomor telepon yang sudah terverifikasi. Buat apa, bro? Buat ngajuin pinjol, supaya gue bisa beli elektronik yang sudah rusak, yang kena banjir. Gitu. Dengan bercanda dia bilang begitu ini saya. Kenapa? Karena di pikirannya sudah kalut sepertinya, ya duit gue sudah nggak ada, kena banjir. Sepertinya Tuhan tidak melindungi dia. Gitu.
Tapi kalau kita ukurannya Kristen mula-mula, maka kalau perlindungan Tuhan diukur dari kebiasaan-kebiasaan yang kita mau dan dari standar-standar jasmani yang kita ingin, maka jangan-jangan itu bukan perlindungan Tuhan. Atau masih dalam kelas anak kecil kekristenan yang menganggap itu perlindungan Tuhan. Padahal secara umur harusnya kita sudah menjadi Kristen yang dewasa. Maka kalau kita lihat kekristenan mula-mula, mereka meneladani dan membuat mereka menjadi serupa dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Serupa dengan apa yang Tuhan Yesus mau, maksudnya menemukan dan mengenakan pribadi, watak, karakter, atau kepribadian anak Allah. Jadi saat mereka berjuang, mereka masuk dalam penyempurnaan karakter anak Allah. Perjuangan itu yang mereka bangun, sehingga walaupun dalam penderitaan, mereka tidak menganggap itu sebuah penderitaan. Karena mereka mau mencapai pribadi, watak, karakter, atau kepribadian anak Allah tersebut. Sehingga jika ada penderitaan, ada kesusahan, mereka tidak bilang, luputkan aku Tuhan. Tapi mereka bilang, buat aku setia Tuhan dalam menjalani proses penyempurnaan karakterku ini. Saat mereka bisa setia dalam menjalani proses penyempurnaan karakternya, baru mereka bilang, perlindungan Tuhan yang membuat gue bisa sampai titik ini. Kebanyakan kita menjengkal perlindungan Tuhan dengan pikiran kita, dengan selera kita, dengan apa yang kita mau. Kita jengkal Tuhan. Kalau nggak begini berarti bukan perlindungan Tuhan. Kalau begini berarti Tuhan nggak jawab doa gua. Sehingga perlindungan Tuhan bisa kita baca, bisa kita arahkan. Kalau Tuhan seperti itu berarti dia bukan Allah yang besar tadi. Kau maha besar, yang maha tinggi. Dia nggak Allah yang besar. Kenapa? Bisa kita takar pakai pikiran kita. Ada brother Jerry Malapa. Kalau brother orang Lubuk, kita sempat ketemu lama. Udah lama nggak ketemu ya, Jerry. Oke, saya lanjutin. Jadi jangan-jangan tadi kalau kita lihat di awal, kita menang, kita mau kita luput dari mara bahaya. Jangan-jangan terlalu rendah bentuk perlindungan Tuhan kalau kita ukur dari situ. Jangan-jangan kekristenan kita cuma di kulit, karena kita ngukur perlindungan Tuhan cuma dari situ. Kalau kita tidak bisa merealisasikan bagaimana mengenakan pribadi, watak, karakter anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang bisa dibilang makhluk ciptaan yang tidak pantas untuk masuk dalam kekekalan, atau makhluk ciptaan yang pantas dibinasakan. Kenapa? Karena kita meleset dari tujuan kita diciptakan. Hari ini saya mau bagi sama teman-teman bahwa kerumitan atau kesulitan dalam mengalami perubahan karakter yang tadi kita mau capai itu, seperti watak, karakter, pribadi anak Allah itu, kerumitannya cuma ada dua. Kerumitannya cuma ada dua, kesulitannya cuma ada dua. Itu terletak dari cara berpikir dan gaya hidup kita. Saya ulang, terletak dari cara berpikir dan gaya hidup kita. Makanya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Ubah dulu cara berpikirnya. Seperti siapa? Seperti Yesus berpikir. Kita mengenal Yesus berpikir cuma satu sarananya, Alkitab. Kita mengenal Yesus berperasaan cuma satu sarananya, Alkitab.
Kalau pola berpikir kita tidak berubah, maka perlindungan Tuhan kita takar seperti apa yang kita mau. Kalau pola pikir kita tidak berubah, maka gaya hidup kita tidak akan mengikuti gaya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka penciptaan kita yang dulu dari zaman Adam dan Hawa meleset, itu tidak bisa membawa kita kepada eh, kebersamaan bersama Tuhan di langit baru dan bumi baru. Padahal Yesus sudah mati buat kita. Tapi kita tidak mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan atau keterikatan-keterikatan dari manusia pertama yang menjadi nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Cek aja deh. Saat kita salah, kita jarang deh mau ngaku saya salah. Tapi kita tumpuin kesalahan kita ke orang lain. Lu salah ya Roy? Bukan gue yang salah, ini dia yang salah. Itu kan karakternya Adam sama Hawa. Saat dipanggil Tuhan Adam, baru Adam bilang, bukan aku yang salah Tuhan, Hawa, wanita yang kamu kasih ini yang salah. Baru Hawa ditanya, bukan aku yang salah, ular yang salah. Sampai sekarang kita nggak ada yang mau ngaku salah. Bahkan koruptor yang udah korupsi aja, nyewa pengacara untuk supaya dia tidak bersalah. Koruptor, korupsi, nyewa pengacara supaya dia dibela agar dia tidak bersalah. Saya bilang ini dosa masa lalu yang diwariskan sampai ke saat ini. Tidak mau disalahkan, padahal dia salah. Nah saat dia berhasil tidak jadi disalahkan, baru dia bilang apa? Ini perlindungan Tuhan. Aneh ya. Jelas-jelas dia salah, dia pakai pengacara, terus kasusnya menang, terus dia bilang, ini perlindungan Tuhan. Kalau Tuhannya kayak begitu, saya nggak mau itu Tuhan. Saya nggak mau itu Tuhan. Ngapain? Kalau Tuhannya begitu. Maka untuk melihat perlindungan Tuhan, harus kita rubah cara berpikir supaya gaya hidup kita berubah. Lalu yang kita pikirkan, Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Maka gaya hidupnya ialah anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Saat dia berhasil membagi roti menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, dia berhasil melakukan itu, baru dia bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perlindunganmu, sehingga aku bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Atau menggenggami tangan-tangan kecil, seperti lagu Gembala Sidang Senior kita. Saat kita berpikir Tuhan dan kerajaannya, maka yang kita sibuki bagaimana menjadi berkat, menjadi suratan yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita melihat Tuhan lewat hidup kita. Saat orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, dan kita diizinkan jadi alat Tuhan di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita, dan kita dalam perlindungan Tuhan, baru kita bisa bilang bersama Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindungan, sehingga aku bisa menunaikan tugasku di tengah-tengah uh, wilayahku, di tengah-tengah pelayananku, di tengah-tengah orang-orang di sekitar. Tapi yang sekarang diciptakan ialah bagaimana Allah dan umat sering diikat oleh asas manfaat. Kalau kita sudah kasih perpuluhan, maka wajarlah buat kita menerima 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kalau tidak dapat 30, 60, 100 kali lipat ganda, sepertinya kita tidak dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kalau kita sudah memberikan unusual gift, persembahan yang tidak sewajarnya bagi Tuhan, kita berharap Tuhan melindungi kita lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena persembahan kita berikan juga lebih kepada Tuhan. Padahal harusnya teman-teman sadar bahwa
Kita adalah bukan Tuhan untuk kita. Tuhan bukan untukku, tapi aku ada untuk Tuhan. Saat kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka kita bisa bilang terima kasih untuk perlindungan. Kenapa? Karena melakukan apa yang Tuhan mau itu tidak gampang. Apa yang Tuhan mau itu tidak mudah. Banyak kali saat kita melakukan yang benar dalam gereja, ada aja musuhnya. Ada aja yang nusuk dari belakang. Teman sepelayanan, ada aja yang ngejelekin kita. Saat kita dijelekin, saat kita eh, seperti dibuang, bisa nggak kita nerapin ajarku diam, diam, diam. Bisa nggak? Atau kita emosi, kita mau balas. Saat kita bisa diam, kita baru bisa bilang terima kasih untuk perlindungan. Karena kita jadi tidak meleset. Untuk itu, orang Kristen harus masuk dalam hidup kekristenan yang sejati. Supaya masuk dalam kekristenan yang sejati, orang Kristen harus berani keluar dari segala tradisi keberagamaan yang selama ini dianggap sejajar dengan Alkitab. Kita lihat Kristen mula-mula dalam aniaya, mereka kokoh dalam menghidupi kekristenannya. Dalam aniaya, mereka justru lebih konsekuen mengenakan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus dan bertingkah laku seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Kenapa? Karena mereka tahu saat mereka bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus mau, Tuhan akan memberikan perlindungannya. Jadi mari kita lihat Kristen mula-mula dan mulai berkata sama Tuhan, Tuhan, perlindunganmu seperti apa buat aku? Banyak kita kalau nggak punya ini, nggak punya itu, sepertinya Tuhan tidak lindungi kita. Sepertinya Tuhan tidak angkat kita. Kalau ada pergumulan yang berat dan itu berlangsung lama, sepertinya Tuhan tidak dengar doa kita. Gus Dur bilang, cuman ada dua persoalan dalam hidup ini. Yang pertama, persoalan yang bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, jangan terlalu dipikirkan, karena persoalannya bisa diselesaikan. Yang kedua, persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, karena kita tahu persoalannya tidak bisa diselesaikan, ya udah jangan terlalu dipikirkan. Saya kaget ya dengerin. Ya Tuhan, begini ya Tuhan. Dia bilang dalam dunia ini hanya dua persoalan. Harus saya berpikir tentang perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu ada saat kita bisa menyelesaikan target untuk apa kita diciptakan. Untuk mengetahui untuk apa kita diciptakan, belajar firman kebenaran. Supaya pikiran kita dipenuhi oleh firman. Saat pikiran kita dipenuhi oleh firman, perasaan kita digerakkan oleh firman. Saat perasaan kita digerakkan oleh firman, kita melakukan firman. Berulang ya. Saat pikiran kita dipenuhi oleh firman, ya, perasaan kita digerakkan oleh firman. Saat perasaan kita digerakkan oleh firman, kita melakukan firman. Tapi kalau pikiran kita tidak dirubah dengan firman, yang kita ingini bukan Tuhan, yang kita ingini masih banyak A, B, C, D. Maka saat A, B, C, D ada yang tidak tercapai, kita merasa Tuhan tidak melindungi kita. Kita merasa Tuhan tidak dengar doa kita. Padahal kata Tuhan, A, B boleh kamu miliki, tapi yang C jangan ya nak, karena membahayakan kamu. Tapi karena kita tidak ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita buat, kita maunya semuanya kita dapat. Karena dengan dapat semua apa yang kita mau, kita merasa dalam perlindungan itu. Padahal saat kita tidak dapat apa yang kita mau, di situ ada Tuhan yang melindungi kita supaya kita tidak binasa.
biar kelihatan Kristen ya. Kita buka Kisah Rasul 20 ayat 20 biar kelihatan Kristen. Dari tadi buka ayatnya belum soalnya. Nanti nggak dibilang Kristen. Yang bisa bantu siapa ya? Ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Yang bisa bantu baca siapa ya? Ya, saya baca ya. Boleh, boleh, Pak Dokter. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 ya. Iya, Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. oke. Kalau pakai bahasa Indonesia sehari-harinya dia bilang gini. Sekarang untuk mentaati perintah Roh Allah, saya pergi ke Yerusalem dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya di sana. Kalau pakai bahasa Amplify Bible-nya dia bilang gini. Paulus mengungkapkan karena terdorong oleh roh dan terikat oleh keyakinan saya akan pergi ke Yerusalem. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya di sana. Ayat 23 boleh, Pak. Ya, ayat 23 selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari bilang ini. Saya hanya tahu bahwa di tiap-tiap kota, Roh Allah sudah dengan tegas memberitahukan kepada saya bahwa saya akan masuk penjara dan akan menderita. Keren ya, keren. Maksudnya gini, Paulus tuh udah tahu, udah tahu akan ada penjara dan penderitaan di depan dia. Bahkan dia bilang gini, Amplify Bible-nya, bahwa Roh Kudus dengan sungguh-sungguh menegaskan kepada saya di kota demi kota bahwa penjara dan penderitaan menanti saya. Paulus tahu akan ada penjara dan sengsara, tapi dia tidak takut menghadapinya. Bahkan dia tidak cengeng. Minta Tuhan untuk bilang, Tuhan kalau boleh, Tuhan kalau boleh. Jangan dipenjara Tuhan. Karena aku memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong jangan dipenjara. Banyak kan orang Kristen begitu. Tuhan aku sudah melayani-Mu. Tuhan kenapa bangkrut usahaku. Tuhan aku sudah melayani-Mu tapi kenapa nggak jadi kaya Tuhan. Tuhan aku sudah melayani-Mu tapi kenapa anakku narkoba Tuhan. Banyak kita kayak begitu. Kita melihat masalah sepertinya Tuhan tidak ada dalam masalah itu. Sekarang saya buka di Paulus. Dia sudah tahu ada penjara dan sengsara. Dia nggak takut, dia nggak cengeng, nggak minta Tuhan untuk melindungi dan menghindari itu semua daripada ayat 24 pada Quran. 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahasa Indonesia seharusnya bilang begini. Tetapi saya tidak peduli dengan hidup saya ini. Asal saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya. Dan asal saya setia sampai pada akhir hidup saya untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Allah. Yang dia minta itu, dia bisa setia. Yang dia minta itu, dia bisa setia memberitakan kabar rahmat Allah itu. Dia nggak minta perlindungan Tuhan yang lain. Dia minta perlindungan Tuhan supaya dia bisa setia. Dan ini tidak banyak diminta oleh orang Kristen. Gak banyak diminta orang Kristen. Tuhan Yesus bilang, kalau boleh lawan cawan ini lalu daripada aku Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Orang yang menaruh hidupnya bagi Tuhan dan kerajaannya, permintaannya sama. Sadrak Mesak Abednego bilang,
Kalaupun kami tidak ditolong oleh Allah yang kami sembah, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja buat. Sama. Apa? Setia. Dia mau setia. Makanya kalau ada lagu, ku mau tetap setia mengiringi engkau sampai kesudahannya. Harganya apa? Semua ku lepaskan, tak ada yang kusisakan demi kerajaanmu, Bapa. Mau nggak? Kita kebanyakan nggak mau. Kita maunya nyaman di gereja. Jadi usher, jadi singer, jadi worship leader, jadi pemain musik, jadi hamba Tuhan yang beritain firman tanpa mau bayar harganya. Saya bukan cuma bawain ini, sekedar bawain, enggak. Saya udah bayar juga beberapa. Saya punya komunitas anak muda, 180 Movement. Ini ada teman saya dan ini ada bagus. Kita bergerak di anak muda 180. Air matanya banyak, keluarin duitnya juga banyak. Juga air matanya banyak, keluarin duitnya banyak. Kadang-kadang anak rohani kita gak hargain kita lagi. Tapi kita bilang, emang kita melayani bukan mau dihargai. Tapi kita mau impartasi gaya hidupnya Yesus. Kalau dia nolak saya, Tuhan, jangan bikin saya lemah, lemes, cuman gara-gara satu orang yang tidak menghargai cara hidup Yesus. Saya minta buat saya setia. Saat saya bisa setia, saya lihat ini pertolongan Tuhan. Sampai saya bisa setia. Sampai. Paulus nggak minta yang lain. Paulus nggak minta yang lain. Kalau pakai Amplified Bible-nya, dia bilang, saya tidak menganggap hidup saya sebagai sesuatu yang berharga bagi saya. Sehingga saya dapat dengan sukacita menyelesaikan tugas dan pelayanan yang saya terima dari Tuhan Yesus. Untuk bersaksi dengan setia tentang kabar baik, tentang kasih karunia Tuhan yang berharga. Yang membebaskan kita dari rasa bersalah atas dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Paulus tahu ini sehingga sengsara dan penjara tidak jadi ancaman buat dia. Malah dalam sengsara dan penjara, dia bersyukur karena dia tahu ada perlindungan Tuhan nanti untuk membawa dia dalam kekekalan. Jarang orang Kristen minta, Tuhan kalau boleh Tuhan, aku bisa setia ikut Tuhan. Tapi kalau di gereja sih, pasti mintanya itu ya. Karena pendeta-pendeta GSKI akan berkhotbah di sekitar situ. Kita kadang-kadang terstimulat karena situasi. Khotbahnya itu aja kan. Kita kan khotbahnya nggak pernah jauh-jauh. Langit baru, bumi baru, perubahan karakter. Masa yang lain minta, kita nggak minta. Tapi pas keluar dari tempat itu kita skeptis lagi. Mana mungkin bisa sih gue kayak gitu. Kekristenan yang sejati membuat orang itu belajar kebenaran. Akhirnya merasakan kebenaran. Dan memberikan hidup untuk melakukan kebenaran. Saat dia memberi hidup untuk melakukan kebenaran. Jikalau ada ancaman yang mengancam hidupnya karena dia melakukan kebenaran, maka dia akan rela melepaskan hidupnya demi membayar harganya bagi sebuah kebenaran. Ini yang jarang diminta sama orang Kristen. Ini yang jarang diminta sama kita pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir kalau soundman, kalau worship leader dan singer, yang penting soundnya bagus, yang penting suaranya bagus. Sebagus apa sih suara lu? Sebagus apa sih sound yang lu bangga-banggain? Yang paling penting di atas suara dan sound. Nyanyian hidupku, hidupku tak sepedang
Syair lagu dan irama nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendakmu Bapa. Yang penting itu, makanya mintalah setia sama Tuhan, mintalah setia. Saat kita bisa setia, baru kita bilang perlindungan Tuhan yang membuat saya bisa setia. Jadi perlindungan Tuhan kita lihat semakin dalam, semakin mengerucut, bukan karena sesuatu yang mengancam daging kita. Saya lihat pengertian perlindungan. Perlindungan apa sih perlindungan? Di sini dia bilang perlindungan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga sesuatu dari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan luar. Wow, perlindungan itu tindakan yang dilakukan untuk menjaga sesuatu dari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan luar. Kalau iman kita mau dirusak dari kekuatan dunia yang dari luar, yang menghimpit kita, maka kita perlu perlindungan. Tapi selain itu, kita tidak perlu perlindungan. Kenapa? Karena kita sama sama dunia. Tapi saat kebenaran kita dihimpit oleh keinginan dunia, baru kita bisa bilang, Tuhan perlindungan yang membuat aku kuat. Sehingga aku tidak rusak imanku di dalam. Saya bilang, wah, orang dunia aja bisa bilang, perlindungan itu apa? Pas ada pernyataan ini, perlindungan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga sesuatu dari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan luar. Wow. Kenapa kita nggak berpikir bahwa kita perlu Tuhan, perlu perlindungan Tuhan supaya iman kita tidak rusak dari kekuatan luar atau kekuatan dunia yang menghimpit kita. Kenapa kita selalu berpikir perlindungan Tuhan harus bersifat fisik, harus bersifat sesuatu yang bisa dinilai secara kasat mata. Padahal perlindungan itu sesuatu yang melindungi kita dari kerusakan yang berasal dari luar. Kalau kita bilang kita mau fit imannya, mau sepikiran seperasaan sama Tuhan Yesus, maka kita jaga iman kita supaya tidak ada kontaminasi dari luar yang menghambat atau merusak iman kita. Kalau kita lihat contoh-contoh tadi, ada Tuhan Yesus, ada Paulus, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia cuma minta supaya ia tetap bisa setia sampai akhir dalam menjalani pelayanannya. Dengan bisa setia melayani sampai akhir, walaupun ada badai pencobaan dalam pelayanan, walaupun ada sengsara dan penderitaan dalam pelayanan, kita bisa melihat perlindungan Tuhan dalam setiap badai yang coba menghancurkan iman kita, yang coba menghancurkan percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa masuk dalam kekristenan yang sejati, yang membuat seseorang mengalami proses perubahan karakter, sehingga ia dapat melihat perlindungan Tuhan di tengah besarnya pergumulan hidup yang mengancam dirinya. Sehingga orang yang melihat hidup orang Kristen bisa melihat cara hidup yang Yesus hidupkan di dalam orang Kristen tersebut. Selamat berjuang menemukan perlindungan Tuhan, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rui buat sharingnya malam hari ini, sangat diberkati sekali dengan materi tentang perlindungan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setiap kita pernah mengalami perlindungannya Tuhan ya. Menurutnya kita perlindungannya Tuhan itu mungkin kita bebas dari masalah, kita selamat dari bahaya kecelakaan, atau kita sakit sembuh, itu
menurutnya kita itu adalah perlindungan Tuhan, tetapi itu bukan menurut perlindungannya Tuhan, itu menurut perlindungannya kita. Kita katakan bahwa kita sudah dalam perlindungan Tuhan, tetapi sebenarnya belum. Uh, yang Tuhan rindukan di dalam kehidupannya kita itu adalah bagaimana kehidupan setiap kita itu sepadan dengan Injil. Bagaimana Tuhan rindu untuk setiap kita itu di dalam penderitaan itu kan kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Nah, seringkali kan kita dengar khotbahnya Bapak Eras kan bilang di dalam penderitaan itu Tuhan melindungi kita. Di dalam keterpurukan kita itu Tuhan melindungi kita. Nah, kan banyak setiap kita itu kan cara berpikirnya kita itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat respon di dalam penderitaan, ada yang di dalam penderitaan itu mereka menyalahkan keadaan yang ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya saya kan tadi Kak Rui menjelaskan di sini perlindungan Tuhan itu bagaimana kehidupan kita yang sepadan dengan Injil. Nah, bagaimana hidup kita itu serupa dengan Yesus, kita boleh menemukan dan mengenakan watak atau karakter anak Allah. Nah, yang tujuannya Tuhan itu adalah setiap kita itu bisa menemukan, mengenakan dan mengenakan watak atau karakter anak Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau setiap kita atau saya secara pribadi ketika di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan bagi saya, nah di dalam penderitaan itu, di dalam masalah atau proses itu, saya memberi respon yang benar kepada Tuhan, walaupun keadaan saya belum sempurna, tapi saya memberi respon yang benar di dalam penderitaan itu untuk saya mau berubah, bertobat. Apakah itu saya sudah masuk di dalam perlindungannya Tuhan atau bagaimana, Kak? Ini. Oke, baik Bu. Jadi bukan berarti kalau dari sakit sembuh itu bukan perlindungan Tuhan. Terus saya bilang jangan-jangan terlalu kadarnya terlalu rendah gitu, atau jangan-jangan Tuhan kita jengkal dengan begitu. Oh Tuhan pasti begini begitu. Itu mungkin perlindungan Tuhan juga, tapi kadarnya terlalu rendah. Tapi orang yang semakin ikut Tuhan, orang yang semakin sekarakter dengan Tuhan, perlindungan Tuhan dilihat dari di mana dia bisa sepikiran seperasaan sama Tuhan. Dan saat sepikiran seperasaan sama Tuhan, saat dia melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dan ada hambatan, tapi dia bisa bertahan dengan setia melakukan, dia bilang, terima kasih untuk perlindungan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita menjawab begini. Kalau ini pertanyaan Ibu kan gini, saya mau merespon, tapi saya udah bener apa enggak nih? Taunya dari mana gitu? Saya responnya bener apa enggak? Kalaupun salah, saya mau bertobat. Saya mau cerita begini. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, hari Minggu, itu saya pulang pelayanan, lagi makan malam sama istri sama anak saya, terus ada telepon, apa mertua saya meninggal. Akhirnya kita nggak jadi makan malam. Kita langsung ke rumah duka, ke rumah sakit gitu, urus papa saya, papa mertua saya. Kita kubur hari Senin karena mama mertua nggak mau lama-lama. Hari Senin kita kubur, Selasa Rabu penghiburan, hari Kamisnya mama saya meninggal. Jadi Minggu papa mertua saya meninggal, Kamisnya mama saya meninggal. Saya nyanyi, Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak ngerti itu. Saya nggak paham. Saya melihat seperti Tuhan jahat sekali sama saya. Saya setia loh Tuhan, iring Tuhan. Tapi kenapa Tuhan buat ini Tuhan? Saya seperti against Tuhan, seperti mau lawan Tuhan. Kasih pengertian sama gue dong. Jangan cuma buat situasi seperti ini. Buat gue mengerti Tuhan. Tuhan mau buat apa? Kalau gue nggak ngerti, gue bisa kecewa Tuhan. Ya berat terima itu.
Sampai satu keadaan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa maksudnya? Jawabannya cuma satu, gak usah ngerti, jalanin. Kalau saya jalanin, Tuhan kasih saya damai yang melampaui segala akal. Shalom Alaikum dalam hati saya. Supaya saya tidak kecewa sama Tuhan, tidak kecewa sama keadaan saya. Saat saya mulai tidak cari tahu kenapa Tuhan mau begini, Tuhan mengizinkan saya untuk mendapatkan damai ini. Kenapa? Karena saya mulai menaruh pikiran saya di bawah kehendak Tuhan. Saya mulai menaruh kehendak saya di bawah kehendaknya Tuhan. Saat saya bisa bilang, oke Tuhan, saya stop bertanya. Biar kiranya damai yang Tuhan kasih, yang membalut saya. Akhirnya damai itu turun dan membalut saya. Saya bisa berdamai dengan keadaan. Saya mau kasih tahu begini, Bu. Saat respon kita benar, maka ada shalom aleichem. Ada damai yang dari Allah, yang melampaui segala akal manusia, yang turun dari Tuhan untuk melingkupi kita. Tapi kalau damai itu tidak ada, cek, jangan-jangan respon kita salah. Tapi saat respon kita salah, selama kita masih punya kehidupan, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, kalau damai itu tidak ada dalam hati ibu, langsung cek. Jangan nyalahin siapa-siapa. Kita cek. Caranya bagaimana? Saya cuma punya satu saran, Bu, dan ini yang saya lakuin. Duduk di bawah kaki Tuhan. Saya nangis, saya nyanyi. Karena saya worship leader ya. Saya nangis, saya nyanyi. Saya nangis, saya nyanyi, saya bermazmur. Sampai hati saya dibalut sama damai. Sampai pengertian-pengertian saya bisa mengetahui apa yang Tuhan mau lewat firman yang saya baca. Dan itu makan waktu panjang, Bu. Nggak tiba-tiba kita langsung berdoa, langsung dapat sendiri. Jadi yang saya buat, kalau ada damai yang turun dalam hati kita, berarti respon kita benar. Tapi kalau tidak ada damai yang turun, cek. Caranya bagaimana? Duduk di bawah kaki Tuhan. Hening di bawah kaki Tuhan. Jujur sama diri sendiri. Apa yang masih kita tidak mau untuk Tuhan proses. Sehingga kita tidak dapat damainya Tuhan. Kalau kita jujur, Tuhan gue masih mangkel. Gue masih butuh mama gue, Tuhan. Kenapa lu ambil? Tapi Tuhan mau ngomong, oh berarti lu gak butuh gue ya. Saat kita diingetin gitu kan otomatis, iya Tuhan maaf ya. Harusnya gue butuh Tuhan lebih dari gue butuh mama gue. Saat kita jujur, Tuhan kasih tahu apa yang Tuhan mau untuk kita respon. Tapi pilihannya, responnya tergantung kita. Kira-kira itu yang bisa saya jawab sekarang. Terima kasih Kak Roy. Kesempatan Sama saya Ibu. buat teman-teman bisa menanggapi sharing malam ini yang disampaikan oleh Kak Roy. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Mungkin ada yang mau sharing tentang materi malam ini, kesempatan diberikan. Kak Dian mungkin mau berbagi sedikit, Kak. Shalom Kak, terima kasih. Nah, kalau dari saya tadi mungkin saya ingin tanggapi sedikit. Tadi di awal sebenarnya waktu bertanya saya ingin ini tapi kesempatannya ya. Jadi waktu di
sering oleh Kak Roy ya. Saya bersyukur saya diingatin satu hal ya dalam hidup saya tentang perlindungan Tuhan itu yang saya rasakan ketika usaha-usaha saya pernah sampai bergumul pergi ke seorang hamba Tuhan untuk berdoa karena saya rasa semua usaha saya baik dalam pekerjaan saya, dalam usaha bisnis saya ya, yang saya bangun kecil-kecil itu semuanya sepertinya terhambat gitu. Sepertinya kelihatannya Tuhan tidak memberkati ya. Padahal setiap hari itu saya berdoa, terus saya juga rajin mengisi waktu saya full pelayanan. Tapi semua usaha saya, semua pekerjaan saya sepertinya ya tidak ada perkembangan gitu. Di sekolah juga saya guru, jadi waktu di sekolah kesini itu karena saya hanya guru honor, jadi makin kesini malah saya hanya dapat satu kelas mengajar ya. Jadi saya pikir kok berkatnya seperti tertutup. Akhirnya saya pergi berdoa di seorang hamba Tuhan untuk minta dukungan dan dia bilang ya mungkin saya yang kurang sungguh-sungguh dengan pekerjaan saya yang kurang sungguh-sungguh dengan bisnis saya. Jadi saya hanya diminta oleh dia untuk lebih bersyukur, mengucap syukur dengan semua yang sudah saya dapat gitu. Jadi waktu saya pulang, saya pikir ya mungkin saya yang kurang bersyukur, padahal terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan. Walaupun menurut saya itu sangat kecil ya, tapi disitulah saya sadar. Nah, waktu tadi sharing firman, sharing ini yang buat saya sadar bahwa ternyata ini satu perlindungan Tuhan untuk saya. Menurut saya seperti itu. Karena kalau seandainya terlalu banyak berkat untuk saya, mungkin waktu saya lebih banyak di luar, bukan lebih banyak dekat dengan Tuhan. Atau lebih banyak ada di hadirat pelayanan, seperti itu. Dan ternyata ini sebuah perlindungan menurut saya. Jadi ukuran berkat kita diberkati atau tidak, apakah mungkin itu juga sebuah perlindungan Tuhan ketika kita dibatasi Tuhan ya. Mungkin berkatnya yang mungkin kita harapkan besar, tapi ternyata kita dikasih Tuhan porsinya segini aja, kecil aja. Jadi mungkin itu juga salah satu bentuk perlindungan Tuhan untuk kita, agar kita jangan sampai lupa diri, jangan sampai kita terlalu senang-senang sampai kita lupa apa yang menjadi prioritas kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya mungkin itu saja ya Kak dari saya. Gimana tanggapannya, silakan. Ya, kalau sudah serius bangun bisnis, sudah serius jadi guru, tapi masih belum mendapat berkat jasmani yang banyak, ya saya nggak bisa bilang kurang berdoa sih, kurang bersyukur sih, enggak juga ya. Maksud gini, Ayub pun Ayub aja sudah setia ikut Tuhan, pokoknya diizinkan ada pergumulan di mana Ayub harus jatuh miskin, borokan, hancur lebur. Tapi lagunya Pak Eras itu ngertiin kita, ada lagu itu. Walaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Supaya apa? Turut apa saja gitu. Supaya kita nurut kehendak Tuhan aja. Mungkin saat kita nanti banyak uang, kita bisa tidak ikut apa yang Tuhan mau. Mungkin. Tapi kalau Tuhan bikin kita ada dalam posisi itu, merasakan itu, saya selalu ingat Ayub dan saya selalu melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di balik pergumulan yang Ayub rasakan. Ayub mengalami pertolongan Tuhan saat dia bilang, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, sekarang aku melihat sendiri. Jadi yang perlu Sister
ketahui ialah bagaimana Tuhan itu terlihat dalam pergumulan-pergumulan itu. Supaya kita tidak cuma tahu dari Alkitab, tapi kita melihat secara real siapa itu Tuhan yang kita sembah lewat pergumulan yang diizinkan terjadi sama kita. Saya dulu begitu sih. Saya dulu ini project manager di sebuah kontraktor. Tuhan izinkan saya hancur sampai eh, kehilangan pekerjaan itu. Kita dulu sebulan kita mesti siapin dana miliaran karena kan kontraktor ya. Tapi saat pekerjaan itu dibuat hancur ya, jangan kan miliaran, kita pegang 100.000 aja sepertinya ada pertolongan Tuhan di situ. Kita pegang 100.000 saja, seperti ada pertolongan Tuhan. Dan saya udah pernah lihat seperti itu. Dan saya sudah hidupi itu. Satu pesan saya sama Sister Dian ya, ikutin aja pattern yang sudah Tuhan siapkan buat cara hidupnya begini. Yang penting saat kita hancur daging kita hancur dalam tangan Tuhan, bukan dalam situasi yang lain. Tetap berjuang, Sister. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang ya, mungkin ada teman-teman yang Izin share ya, baru ya, silakan Pak. Bro, izin share ya, Bro ya. Apa yang Dian alami, jadi gini, mungkin saya share sedikit aja ya. Waktu saya ikut Tuhan tuh 2015 itu, saya adalah orang yang memang jalani multi-level sudah dari tahun 2005. Saya jalani multi-level marketing itu dari 2005 dan bangun bisnis multi-level tuh sampai sudah mancanegara. Networknya sudah sampai ke Afrika, sampai ke India, sampai ke Kamboja, bahkan ke Solomon Island, Pacific Island ya. Ada Papua New Guinea, ada Fiji Island, sampai ke sana networknya. Timnya puluhan ribu. Dan saya menggeluti bisnis jaringan itu benar-benar all out ya. Saya tinggalkan kedokteran saya dan saya fokus all out di bisnis jaringan gitu. Karena saya tahu bahwa bisnis itu besar gitu. Pada saat saya sakit, saya bertobat 2015, saya ikut Tuhan, keadaan saya dibalik sama Tuhan. Dibalik sama Tuhan begini, saya diharuskan atau dipaksa secara implisit ya, saya diarahkan sama Tuhan sampai harus meninggalkan dan melepaskan bisnis tersebut. Sampai kehilangan network dan kehilangan income karena saya sudah full time di situ. Jadi udah nggak praktek dokter, bayangin sudah lepaskan profesi dokter dan sudah nggak praktek gitu. Dan 2018 saya resmi lepaskan jaringan saya yang ada dan jaringan saya dikup sama senior saya, sehingga saya di apa namanya dikambing hitamkan lah, dibilang orang yang nggak loyal gitu. Tapi saya putuskan buat lepaskan jaringan saya itu setelah saya berdoa, setelah saya bergumul selama 1 tahun. Nah, sehingga pada saat itu kan 2015 saya sudah bertobat, sudah ikut Tuhan, sehingga malah keadaan saya bukan tambah membaik, malah tambah parah dan tambah kesusahan dari segi finansial, sampai ibu saya sampai marah dan sebagainya, sampai saya dibilang bodoh melepaskan bisnis dan udah punya income. Sejak 2018, sejak saya lepaskan income, saya nggak punya income sama sekali, dan saya benar-benar dalam financial struggle, di mana saya tulang punggung keluarga, harus menafkahi ibu ya. Saya kan belum menikah, saya ada ibu dan saya menafkahi ibu gitu. Dan itu buat saya berat, sehingga hari-hari saya itu jujur ya, ya seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa ada orang yang ada burung gagak yang Tuhan kirim selalu gitu. Sehingga saya cuma sediain nasi, saya masak nasi, tapi sayurnya orang yang kirim, entah itu kakak saya, entah itu teman saya satu gereja dan sebagainya. Boro-boro punya uang, boro-boro punya income gitu. Tapi Tuhan pelihara. Nah, saya mengerti bahwa sebenarnya kenapa saya dilakukan seperti itu, sampai dilepaskan seperti itu, sampai harus meninggalkan segala-galanya. Istilahnya gini loh, meninggalkan banyak hal untuk mengikut Tuhan ya.
Itu itu salah satunya ya, salah satunya. Saya harus pindah rumah, pisah sama orang tua saya karena saya memang harus harus bangun hubungan sama Tuhan. Itu juga salah satunya. Nah, cuman saya mengerti bahwa pada saat saya mulai bangun hubungan saya sama Tuhan, eh, saya makin tenggelam tuh. Nah, makin tenggelam keadaan saya sama Tuhan, bukannya keadaan saya makin baik, bisnis makin gak jalan. Saya mulai lagi bisnis baru, bisnis makin gak jalan, gak punya income lagi tetap. Sudah coba sana sini setengah mati, coba kalau orang dunia bilang setengah mati, betul nggak? Setengah mati coba, bisnis pun gak jalan-jalan, betul nggak? Nah, sampai seolah-olah kayak tadi dia itu mulai berpikir apa yang salah ya gitu kan. Tapi sebenarnya saya merasa nggak ada yang salah sih. Saya merasa memang ini bagian dari proses Tuhan mau seperti itu. Gitu. Yang penting saya bersih hati saya, yang penting hidup saya bersih di mata Tuhan. Saya percaya hidup saya bersih di mata Tuhan. Saya percaya nggak ada yang salah. Saya percaya bahwa Tuhan hanya membawa saya lewat jalannya Dia gitu. Nah, saya izin share tentang itu. Sebenarnya paling cocok adalah Mazmur 91 ayat 1. Tapi yang lucu gini, yang lucu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia bedanya total jauh banget gitu. Saya izin share, saya bagi di chat ya. Nah, kalau saya bagi di chat itu kan saya tulis tuh yang pertama Inggris, bawahnya Indonesia. Ditulis di pertama tuh, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yang Indonesianya, orang yang duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tapi sebenarnya Inggrisnya itu yang lebih tepat. Dikatakan di situ bahwa siapa yang tinggal di dalam tempat sembunyinya yang maha kuasa. Siapa yang tinggal. Jadi bukan cuman passing by gitu, bukan cuman hanya sekedar lewat gitu, bukan cuman sekedar hanya yang kalau saya membutuhkan baru saya datang gitu. Jadi bukan cuman orang yang hanya singgah. Jadi bukan persinggahan ya, tapi orang yang tinggal tetap gitu. Nah, ini terus terang tadi pagi baru saya dengar dari Billy Graham. Jadi salah satu khotbah di YouTube Billy Graham share tentang Mazmur 91 ini dan saya dengar khususnya ayat 1 ini yang dibahas. Jadi orang bukan yang keluar masuk atau yang pas butuh doang dia datang, kalau udah nggak butuh dia keluar lagi gitu. Cuman sebagai singgahan, rumah singgahan gitu ya. Tapi saya percaya dari situ pada saat dikatakan bahwa itu yang Tuhan lakukan buat saya, bahwa saya lagi dwelling nih. Saya lagi dwelling dalam yang maha kuasa. Karena hari ini sama persis seperti yang tadi Dian katakan, ruang gerak saya terbatas. Ruang gerak saya terbatas. Kenapa? Karena finansial saya terbatas. Sehingga ruang gerak saya terbatas sekali. Gitu. Tapi dalam ruang gerak yang terbatas itu, saya dimasukkan ke dalam itu tadi, secret place-nya Tuhan. Karena saya tinggal dalam secret place-nya Tuhan. Dan setelah saya udah mulai mengenal dan mulai mengalami dan mulai merasakan, dan kata yang paling bagus yang saya pakai, menghayati secret place ini, saya jadi nggak usah disuruh juga saya datang sendiri gitu. Saya malah rindu kalau saya nggak datang gitu. Gitu. Nah, tapi saya percaya satu hal, pada saat saya lakukan hal itu, pada saat saya bayar harga, dwelling di dalam tempat sembunyinya Tuhan, saya percaya pada saat saya keluar dari rumah saya, dari pintu saya, perlindungan Tuhan tuh nyata dalam segala apapun, dalam hal apapun hidup saya, nyata. Karena dikatakan bahwa shadow-nya akan selalu abide. Shadow-nya akan selalu bertinggal bersama saya. Jadi Allah punya shadow atau Allah punya bayangan akan selalu ikut sama saya kemanapun saya pergi. Tapi harganya itu adalah saya tinggal dulu tuh. Jadi saya layak gitu, saya layak dibela, layak dilindungi, layak dijaga. Karena saya bayar harga untuk dwelling tadi itu gitu. Nah, ini memang nggak mudah ya. Saya merasakan nggak mudah karena ini satu hal yang ya tadi yang saya mau sampaikan, bahwa
kita human nature itu adalah kita cenderung mau yang namanya gain pleasure, ya. Namanya itu gain pleasure. Kita mau gain pleasure, tapi kita avoid pain gitu. Kita mau cenderung by nature gitu, kita mau gain pleasure tapi kita avoid pain, itu by nature gitu. Makanya kenapa tadi kata-kata yang Pak Roy bilang bahwa pada saat Paulus ngomong seperti itu, manusia by nature tuh pasti mau avoid pain, Pak. Pasti mau avoid penderitaan gitu loh. Itu udah by nature, kayak seolah jangan deh, jangan gua deh, jangan saya deh gitu. Tapi jujur ya, kalau mau ikut Tuhan itu udah nggak ada ceritanya gitu, avoid pain. Ikutnya tuh ikut apa gitu? Ikut Tuhan hanya ikut-ikut Kristen atau ikut benar-benar ikut gitu. Wah, itu definisi ikut juga harus dijabarkan dengan ikut seperti apa gitu. Mungkin itu aja kali bro ya. Thank you. Itu Pak Dokter. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Kak Enrico mungkin ada pertanyaan atau sharing. Kak Widya. Shalom, Kak. Maaf baru gabung, jadi aku dengerin dulu ya. Kak Kak Herlina mungkin mau sharing sedikit atau pertanyaan. Silakan, Kak. Shalom. Shalom Pak Roy. Selamat Shalom, datang di Bu. HN5. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Kalau berbicara tentang perlindungan Tuhan dalam hidup saya, kayaknya dari kecil saya mengalami perlindungan Tuhan melulu gitu ya. Karena setiap hari, setiap waktu yang saya lewati tidak lepas dari perlindungan Tuhan. Apakah suara saya jelas? Kayaknya nge-lag di sini gambarnya soalnya. Ya, makasih. Terima kasih semuanya. Dari seperti lagu kita sejak aku muda sampai hari tua, walaupun belum tua-tua amat gitu ya. Tapi saya merasakan perlindungan Tuhan luar biasa dalam setiap proses kehidupan yang saya lewati dari saya kecil. Karena saya itu ditinggal papa saya umur masih SD, masih sekitar kelas 4 SD. Tapi papa saya itu udah stroke waktu saya kelas 2 SD. Gitu ya. Jadi mama saya pontang-panting, kerja ke sana kemari. Yang tadi dia nggak pernah kerja, papa saya yang kerja. Mama saya kerjain semuanya. Jadi menurut saya itu juga perlindungan Tuhan luar biasa di keluarga kami. Kami itu 5 bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Semua disekolahkan. Semua diperjuangkan sendiri, mama saya sendiri. Walaupun kami tinggal serumah sama opung gitu. Kalau orang Batak bilang opung ya. Jadi kalau minta jajan sama opung, uang sekolah dari mama. Jadi dalam setiap perjalanan hidup, saya pikir kami semua bisa sekolah semua karena perlindungan Tuhan. Yang mau saya sharingkan adalah ternyata ketika kita berserah hanya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan ini, buka jalan itu, semua dipersiapkan untuk kita. Saya melihat di keluarga kami itu pantang pergi sekolah kalau dulu saya kan orang HKBP ya. Ada almanak dari gereja HKBP dikasih. Kebetulan opung saya majelis si tua, papa saya almarhum si tua, mama saya juga majelis gitu. Jadi wajib pagi-pagi itu harus baca ayat harian yang ada di almanak. Walaupun kita sudah melangkah 10 langkah di depan, dipanggil pulang, baca dulu gitu. Kadang-kadang nenek saya, opung buru saya marah sama kakek saya gitu ya. Terus kakek saya bilang begini,
udah diam aja, nanti juga dia ngerti kalau udah gede. Nah, sekarang saya ngerti kenapa Tuhan begitu melindungi anak-anaknya. Ya, mungkin dari orang tua kita juga sungguh menyerahkan kita kepada Tuhan gitu ya. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita alami tidak gampang. Saya pikir untuk membesarkan 5 orang anak dengan orang tua sendiri dan itu perempuan, luar biasa. Saya pikir itu perlindungan Tuhan. Sampai sekarang mama saya sehat, kuat, bugar gitu ya, melimpah sukacita. Semua karena perlindungan Tuhan. Dan sampai kami semua sudah menikah pun, perlindungan Tuhan sungguh nyata. Luar biasa. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dulu saya di Palembang itu, pelayanan di pelosok Bapak Ibu. Harus bawa motor ke kebun karet, bawa motor ke kebun sawit, gitu. Tapi saya pikir, walaupun kadang-kadang kita pergi tidak selalu dengan sukacita, benar ya, yang kita semua di sini pelayanan. Pasti ada suatu waktu kita keadaan hatinya nggak enak, keadaan hatinya tidak sejahtera, tapi harus berangkat demi pelayanan. Mungkin ini yang dinamakan yang bayar harga. Di perjalanan mau segelap apapun itu kita pulang, nggak ada loh, nggak kenapa-kenapa loh gitu ya kan. Nggak ada gangguan-gangguan alam. Kalau hanya gangguan-gangguan becek, motor kejungklak masih bisa diberdiriin, masih oke lah gitu. Tetapi untuk hal yang terlalu berarti saya pikir belum pernah saya alami. Luar biasa Tuhan menolong sampai dengan saat ini, walaupun jatuh bangun dalam mengikut Tuhan, bahkan dalam keadaan kita jatuh pun, itu bukti perlindungan Tuhan. Supaya apa? Supaya mungkin kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini dari menurut pengalaman saya ya, dari beberapa hal yang saya alami, ketika saya jatuh, saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan sendiri, Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewatinya, melewati masa sulit sendirian dan putus asa. Tuhan selalu ada memberikan kekuatan. Tuhan melindungi dengan caranya yang luar biasa. Ajaib kan Tuhan? Saya pikir kita semua pasti punya pengalaman masing-masing tentang perlindungan Tuhan. Tapi seperti pemazmur katakan, Mazmur 23, sekalipun di lembah kekelaman, Tuhan tetap melindungi. Apapun yang kita alami, yang mau kita persoalkan adalah kita berjalan di dalam Tuhan atau tidak. Kita memberikan respon yang benar dalam setiap persoalan atau tidak. Yang kita lakukan itu untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Kita pasti bisa merasakan, wah perlindungan Tuhan luar biasa. Seperti tadi Kak Roy sudah katakan, Tuhan pasti kasih damai sejahtera. Walaupun deg-degan di sana, deg-degan di sini. Gimana ya keluarga saya tinggal. Gitu. Kalau dulu saya itu tidak perbolehkan kuliah jauh-jauh. Saya kuliah di Palembang, sekolah teologi ya. Opung saya yang pertama sekali yang protes, tidak boleh. Karena kamu perempuan, terus udah lama ditinggal bapak dan saya satu tempat tidur sama opung saya. Berat banget rasanya bagi beliau untuk melepas saya gitu kan. Tapi saya bilang, ini kan pekerjaan Tuhan. Ya, pasti Tuhan tolong lah, nggak mungkin. Karena dulu Palembang itu dalam tanda kutipnya orang Sumatera Utara itu buruk karena di sana mungkin sering terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain gitu ya kan. Jadi ke Palembang ngapain? Kenapa nggak di Tarutung aja? Di Tarutung ada kok Stakpen gitu, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. Tapi saya bilang, Tuhan panggil saya ke Palembang. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti cukupkan segala sesuatunya. Dan sampai saat ini, Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kami, dalam hidup saya, secara khusus, secara pribadi ya. Jadi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, seperti tadi Kak Roy katakan, Tuhan pasti taruh damai sejahtera di hati kita. Berapapun harga yang kita bayar demi pekerjaan Tuhan, demi melayani perasaan Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan. Dan Tuhan tidak mungkin tidak buka jalan bagi setiap kita. Mungkin seperti kelihatannya, ini apa Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa jadi seperti ini? Semakin aku mendekat kok semakin banyak pergumulan gitu ya kan. Tapi seperti itu bentuk perlindungan Tuhan.
walaupun ada pekerjaan iblis yang mau menjatuhkan kita, seperti pembahasan kita di minggu lalu, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kencang iblis untuk menghancurkan kita. Nah, respon kita bagaimana? Sebagai orang yang sudah mengenal Bapa kita, respon kita bagaimana terhadap setiap persoalan yang ada? Itu menentukan kita sungguh-sungguh mengalami perlindungan Tuhan atau tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih Kalita, Karo, Tuhan berkati. Bisa ditanggapi oleh Karuni sharingnya Pak Harwir dengan Kak. Silakan, Pak. Maksudnya apa ya? Ini kan pengalaman hidup ya, keren juga ya. Eh, saya dulu malah di HKBP karena saya nikah GBI, mama saya kena siasat gereja. Oh ya, siasat gereja ya. Jadi nama orang tua saya diumumin di depan, sepertinya saya kena hukum perzinahan gitu yang harus diumumin di depan di HKBP, bahwa anak dari si A dan si B tidak diberkati di HKBP, oleh sebab itu orang tuanya harus kena siasat gereja, maksudnya kena hukuman gereja selama 6 bulan. Waduh, mama saya nangis. Saya bilang sama mama saya, maafin Roy ya. Roy juga nggak bermaksud untuk begini, Ma. Gitu saya bilang. Saya peluk mama saya bilang maafin Roy. Mama saya cuma nangis, nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Tapi pas berjalannya eh, kehidupan saya menikah, saya menjadi orang yang dipakai di tengah-tengah keluarga saya untuk bawa semangat Injil di dalam keluarga saya. Jadi mama saya ngelihat saya ngelepasin eh, setan dari keluarga kakak saya, dari keluarga kakak ipar ya. Terus dia ngelihat seperti, kok anak gue yang satu ini kayaknya nggak salah pilih ya. Baru sampai dia bilang, nggak sia-sia lah mama kena siasat gereja. Ternyata Tuhan pakai kamu. Coba bayangin udah kena siasat gereja. Siasat gereja itu seperti orang kusta yang jijik gitu. Jangan deket-deket saya lah, saya kena siasat gereja. Tapi karena kita berjuang benar, akhirnya orang tua kita ngerasain bahwa apa yang kita perjuangkan benar. Kayak tadi ya, pergi pelayanan masih gelap, pulang sudah gelap. Itu kan harga dari pelayan. Pengalamannya luar biasa sih. Palembang. Ini GSKI Teleos di mana tapi ya? Di Bekasi, Pak, di Juanda. Oh iya benar, waktu itu kita pernah pasca bersama itu ya, Iya, yang di hotel ya, iya, iya Natal. Natal ya, saya sama Andri ya WL-nya ya. Iya benar, Pak Andre. Kan saya bilang kok ini pernah tahu nih Teleos ya. Oh, oke. Semangat terus itu Herlin, Pak, berjuang terus. Tuhan semangat berkati. berjuang juga dengan pelayanan. Karena dulu saya pelayanan penginjilan, jadi wajib ke pelosok-pelosok tanah air. Sekarang yang saya lagi dalamin itu penginjilan buat anak-anak SMP dan SMA. Jujur, Bapak Ibu, anak-anak SMP sekarang situ sudah punya niat untuk bunuh diri atau menghabiskan dirinya. Saya pelayanan di beberapa daerah, saya pegang Surabaya, Klaten, dan Blitar. Saat kita bikin KKR, eh, hamba Tuhan itu waktu itu kita bareng Kak Joni Kilapong, ya, tantang siapa yang mau habisi dirinya. Itu ada 4 orang cewek maju dan emang di tangannya itu ada bekas sayatan gitu. Sudah dia udah 4 kali coba bunuh diri tapi nggak mati-mati. Ada beberapa orang. Akhirnya kita ngobrol, maka Joni Kilapong kita bilang sama dia, kita harus bikin safe house namanya. Atau kita sebut rumah generasi. Supaya di rumah itu anak-anak yang merasa putus asa akan orang tuanya, putus asa akan berteman dengan temannya karena kebanyakan dibully. Dia mendapatkan kenyamanan karena ada di dalam rumah itu. Yang isinya bagaimana membangun
anak ini supaya mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Ini kita mulai dari Surabaya. Dan saya baru mulai di Surabaya. Kita sudah mulai beberapa bulan ini, kita sudah sewa satu rumah untuk menjalankan misi ini untuk kedua tahun ke depan. Dan ini benar-benar mengerikan. Dulu kan kita pikir SMA ya. Ternyata dari SMP itu anak-anak sudah punya berpikir untuk bunuh diri. Ada satu psikolog yang ikut sama kita, psikolog ternama di Surabaya. Dia bilang gitu, kenapa mereka mau bunuh diri dari zaman SMP? Saya bilang, kenapa Pak Dokter? Saya bilang gitu. Karena di sekolah mereka dituntut untuk berprestasi. Saat pulang ke rumah, mereka berharap orang tuanya mengayomi dia. Tapi di rumah ternyata ada kakaknya atau adiknya yang kembali dituntut berprestasi untuk dibanding-bandingkan sama. Akhirnya mereka stres dan pilih tidak mau ada di rumah. Jadi kalau yang punya pelayanan penginjilan, ayo kita lihat anak-anak sejak dini. Kita lihat standar Yesus umur 12 tahun, kita kenakan sama anak sekarang. Itu jauh sekali. Berarti nggak bisa dong. Bisa asal ada orang yang concern di situ. Jadi kalau itu masih pelayanan penginjilan, terus loh digalakan lagi. Karena generasi butuh kita. Generasi ini butuh kita. Ini Gary juga pelayanan generasi. Gary di kampus-kampus. Ya Gary ya. Masih jalan nggak Gary di kampus Gary? Siap masih Bang Roy. Oke, mantap Gary. Maju terus Gary. Ini teman di Lubuk. Ini dari mana ya? Kalau Home Nusantara kok campur-campurnya juga ada jauh-jauh ya. Ini ada di Lubuk. Ini campur-campurnya jauh-jauh kan? Atau Indonesia mana ini? Bekasi. Jauh-jauh ya, campur-campur ya. G, kalau bisa di sini G, adanya G. Di Home Nusantara 5 G. Kemarin dimasukin sama ini Bang Erik. Oh, MR. Ya. Iya. Oke, oke. Berharap Banyak kita bro, ada terus. yang dari Manado, ini Dokter Oh, Monica dari Manado, terus ada yang dari oh, ini Monica Tondingan ini dokter juga berarti ya, ibu ya. iya, itu Ibu Dokter Waduh, tuh. banyak, Tian banyak itu dokter dari nih. ini apa Kupang ya, terus Oh, Kupang, Ramuel Kampung juga dari Kelapong. Kupang ya. Patricia tuh dari Malang tuh, banyak sini bro, Nusantara nih bro. Saya dari Iya, India bisa. bro. Ih, ini keluarga Agak tenar. Kalau di India keluarga keluarga Singh jarang itu keluarga kaya biasanya. Kalau di India, ya dikenal sebagai orang Sing itu dikenal sebagai ningratnya Ningrat, iya betul. ya, makanya agak agak susah masuk ke orang Sing, tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Wih, mantap. Itu sudah. Itu memang visi misinya saya sih bro, untuk masuk ke orang Sing. Ya saya tetap berdoa untuk buka jalan ya ke arah sana ya. Gitu. Orang Sing itu pakai sorban, brewoknya nggak dicukur tuh, kalau di Pasar Baru ada tempelnya tuh, Ada tempelnya. yang yang pinggir kali itu loh, Sikh Temple. Iya, Nah, di Sing situ Temple. itu tempel cukup lama di situ di Pasar Baru pinggir kali itu. Depan Golden Oh, Truly dulu. iya, Golden Truly betul. Ya, Golden Betul, Truly betul. udah tutup sekarang, udah bangkrut. Iya, bangkrut. Saya tanya boleh, Boleh, boleh. Dokter. Bro Roy, pengalaman apa yang kira-kira yang paling berat dalam hidup selain tadi dua itu, mungkin mama meninggal apa ya, dan tadi yang siasat gereja ya. Kira-kira pengalaman apa yang hampir bikin Bro Roy ini tawar sama Tuhan Oke. Kalau dan teman-teman bahkan pernah, tawar. iya, tawar. Kalau teman-teman pernah ngelihat video di Warrior, saya tuh pernah pelayanan di gereja besar, Pak Dokter. Di gereja besar itu saya melihat bahwa kekristenan itu sebuah organisasi yang tidak mementingkan SDM di dalamnya, tapi mementingkan program yang mau dibuat supaya program itu sampai ke jemaat tanpa memperhatikan SDM yang ada di dalam. Saat saya maju
ke majelis-majelis ya. Tolong diperhatikan dong teman-teman saya dong. Mereka jor-joran loh. Buat apalagi kalau Natal kita latihan sampai malam segala macam. Saya bukannya gila persembahan kasih, enggak, enggak. Tapi kalau untuk sound system, untuk seragam, untuk konsumsi, itu bisa sampai ratusan juta. Tapi kenapa untuk pelayan Tuhan seperti tidak diperhatikan? Pulang latihan kita naik ojek uang sendiri. Kita nggak minta diganti, enggak. Tapi ini gereja besar. Kalau saya sebut gerejanya, pasti teman-teman tahu semua. Ini gereja besar. Kita nggak minta, ayo perhatikan kita dong. Kita kan SDM. Tapi ditolak. Akhirnya ada stigma buat saya. Roy itu mata PK. Mata persembahan, matanya persembahan kasih aja. Saya bilang gini, nggak usah kasih saya persembahan kasih, tapi pendetanya juga nggak usah dikasih. Fair nggak kalau menurut teman-teman? Nggak fair lah, itu pendeta. Loh, pelayan kok. Upahnya sama-sama 1 dinar tuh. Apa yang bikin kita beda? Lu berdoa, gue juga berdoa. Lu puasa, gue mau puasa. Ya tapi kita kan cari materi, baca firman. Gue juga baca firman, buat tahu tema apa yang mau Tuhan kasih untuk lagu-lagu yang mau gue bawain. Saya di situ belum pahit sih, belum pahit. Sampai ada satu kejadian, teman saya soundman, pulang doa malam, namanya pulang doa malam ya, ngantuk ya. Pulang doa malam, dia kan nggak bisa tidur. Soundman, kalau kita singer bisa tidur, tapi kalau soundman kan nggak bisa. Dia kontrol soundnya terus. Pulang, karena ngantuk di jalan, dia jatuh, naik motor. Keuangan gereja bilang, udah bawa urut aja. Luka-luka, Pak Dokter, luka-luka, timnya luka, besar. Dibawa urut, suruh bawa urut aja. Bagaimana luka luar di urut itu rasanya seperti apa itu? Saya bilang, ini orang pulang pelayanan. Masa iya buat dia nggak ada uang sih gereja besar begini. Akhirnya yang bawa berobat memang ketua departemen musik. Karena ketua departemen musiknya melihat gereja seperti tidak mau tanggung jawab. Dan banyak eh, ketidakrelevansian antara apa yang dikhotbahkan dan apa yang dilakukan dalam sebuah gereja. Gereja selalu menggembar-gemborkan kasih. Tapi saat kasih itu dibutuhkan, kasih itu hanya menjawab di kulitnya saja. Akhirnya saya bilang sama kakak rohani saya udah males gereja-gerejaan, Kak. Gue mau pelayanan langsung aja ke jalanan. Baru kakak rohani saya nantang gini, kalau lu mau kayak begitu, keluar dari pelayanan. Kita pelayanan di jalanan. Banyak orang di jalan yang perlu kita layani. Nah, kebetulan di tempat kita di Tanjung Priuk, itu sepanjang jalan itu dulu ya, ada bandar narkoba, ada senior-senior kita yang makin narkoba juga. Akhirnya saya keluar dari gereja, saya mulai pelayanan di situ. Bagaimana kita bikin vokal group, bagaimana kita, iya tinggal Priuk juga ya banyak. Bagaimana kita bikin vokal group, kita nginjil sama senior-senior, sampai kita bikin klub basket, supaya mereka yang suka basket nggak ikut senior-senior lagi, junior-junior yang suka basket langsung diarahin ke lapangan basket. Kebetulan lapangan basketnya itu punya gereja, punya sebuah gereja. Makanya saya bisa kenal tuh Pak Dokter sama sama si itu apa yang punya rumah sakit Medika Gria itu, Bobby, Dokter Bobby, Sanjay. Karena mereka di klub saya, mereka pernah main di klub saya dia. Saya kenal makanya. Situ saya melayani. Kenapa? Saya ngelihat gereja nggak nyampe ke situ. Sampai satu event, saya sudah melayani di situ. Terus kita ada jaringan doa nasional. Orang Australia bilang, ada sebuah gereja besar di sebuah daerah elit, tapi
Di dekat gereja itu ada orang yang tinggal dengan keadaan busung lapar tanpa gereja itu ketahui. Baru orang Australia itu bilang, ini suatu kekejian buat Tuhan. Saya kaget. Dan itu gereja tempat saya melayani dulu. Di mana gereja? Bukan berarti semua keperluan orang lain pasti tanggung gereja. Tapi kalau gereja kurang maksimal menjangkau karena banyak layer-layer, banyak aturan-aturan, mendingan saya keluar dari situ. Saya masuk dalam orang yang bisa kita sentuh langsung. Saya bukan saya bukan niat tawar, karena saya cenderung ke pahit sama gereja. Saya pahit sama gereja. 2012 itu Taras keluarin renungan harian di mana ada mind map di situ, cara berpikir yang benar. Itu yang memulihkan kait saya sama gereja. Dia bisa bilang gini, lu ketemu Tuhan, jangan ketemu orang di gereja. Saat lu ketemu Tuhan, walaupun ada orang di gereja yang pahitin lu, itu nggak bisa berpengaruh buat lu. Padahal lu pengen ketemu Tuhan. Tadinya saya juga udah nggak mau pelayanan di Rehoboth, tapi tahun berapa itu yang pas Pak Eras memandirikan semua GSKI, tiba-tiba kakak rohani saya panggil, telepon saya. Roy, gue lagi sama Stephen Erastus, datang ke sini. Ngapain kak? Udah datang aja ke sini. Saya datang. Baru kok Stephen bilang gini, bang, jadi WL lah di MAG. Gue bilang, saya nggak bisa langsung begitu kok. Saya mesti tahu dulu adat istiadatnya begitu di situ bagaimana. Udah jadiin gue singer aja dulu. Akhirnya buka singer. Paling tua umurnya 39 tahun, karena umur saya waktu itu 39 tahun. Saya jadi singer. Baru saya bilang sama kakak rohani saya, kita main gereja-gerejaan lagi apa enggak nih? Kalau gereja-gerejaan lagi, gue nggak mau, takutnya pahit lagi. Enggak, Roy, kali ini gerejanya bener. Ini Pak Eras, Roy. Karena kita pernah ikut Pak Eras dari tahun 97 di Tiberias. Ini Pak Eras, Roy. Ini anaknya Pak Eras. Oke deh. Akhirnya pas COVID, WL pada kena COVID semua, Weapon bilang, Pak, yang bisa cuman Roy Sinaga. Papa mau nggak didampingin dia? Ya udah, saya sama Roy Sinaga. Terus saya WL. Dan saya bilang sama diri saya, Tuhan, lu udah ingetin gue supaya tidak pahit lagi sama gereja, gue lihat lu aja. Akhirnya saya bilang sama diri saya, ini gereja gue terakhir. Apapun yang gue hadapin, ini gereja gue terakhir. Jadi perjalanan panjang saya tuh bukan cuma sampai tawar, brother. Udah pahit, Pak Dok. Pahit banget. Itu kira-kira. Kira-kira begitu sih, Pak Dokter, yang bisa saya. Iya, thank you. Ya, pengalaman pahit nggak gampang ya. Iya, nggak gampang, Pak Dok. Ya, memang memang jujur saya merasa sama seperti itu. Waktu saya baru bertobat, saya melihat gereja dan saya sempat diundang ke satu komsel, kita bilang itu onsite ya komselnya, dan di situ saya bilang saya orang luar loh, saya bilang saya orang luar baru masuk, saya bilang, tapi jujur saya sudah merasakan tubuh Kristus sudah pecah, saya bilang begitu sama pendeta yang khotbah. Tapi pendeta yang khotbah itu mencoba untuk dipakein bedak supaya kelihatan manis. Oh enggak, kita enggak begitu. Kita kalau ada apa-apa kita tetap bersatu dan sebagainya. Tapi saya bilang enggak Pak, jujur ya, saya sudah lihat tubuh Kristus sudah pecah Pak. Berhasil dipecahkan sama iblis, saya bilang. Gitu. Nah itu membuat saya sedih sih sebenarnya gitu. Itu sih bro. Ya, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Harwir. Waktu kita sudah pukul 10 lebih ya di bagian timur. Jadi kita akan mengakhiri pertemuan home kita malam ini. Sebelum kita menutup di dalam doa, mungkin ada kata penutup dari Pak Roy. Closing statement sedikit Pak, silakan Pak. Jadilah Kristen yang sejati.
agar engkau melihat perlindungan Tuhan yang sejati terhadap imanmu yang sejati. Saat perlindungan Tuhan itu nyata dalam imanmu yang sejati, maka engkau akan berjumpa dengan Tuhan yang engkau layani di langit baru dan bumi yang baru. Wajar. Pak Roy tutup kita dalam doa. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih untuk waktu kami boleh sama-sama membangun dan terbangun oleh perlindungan Tuhan. Kami sudah banyak sharing satu dengan yang lain yang menguatkan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami masuk dalam dunia kami, di mana kami akan melihat perlindungan Tuhan yang menjaga iman percaya kami. Kami nggak menjadi orang Kristen yang cengeng. Kami mau masuk dalam dapur apinya Tuhan, supaya saat kebenaran yang kami miliki akan Engkau uji, maka ujian itu menjadi kemenangan dalam iman kami. Dan saat iman kami menang dalam ujian itu, maka kami menjadi orang-orang yang dapat perlindungan Tuhan sampai di langit baru dan bumi yang baru. Ini setiap kami Tuhan, kiranya Engkau menurunkan berkat atas kami. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal, menyertai dan memelihara hidup kami, mulai saat hari ini, bahkan sampai Maranatha. Allah Elohim Yahweh, Allah kami, menjemput kami melalui Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Mungkin Foto ya. Kak Michael bisa ambil foto atau Kak Moni. Ya Kak, aku bisa. Oke, tangannya semua 5. Oh 5 ya. Saya kira LB3 tadi 5 ya. 5 ya. Oke 5. 5 Kak, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bang Roy, Terima Tuhan kasih. berkati semuanya. Memberkati semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, God bless.